Selamat pagi, Ibu, Bapak, ada Bapak ya. Iya. Kita akan belajar satu tema, yaitu stop komplain ya. Komplain itu nanti kita akan lihat apa artinya. Mari kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-18. Filipi 2 saya sudah cantumkan di sini, ya. Kita baca secara bergantian, saya bacakan ayat yang genap, Ibu Bapak ayat yang ganjil. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak ada baik dan tidak ada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang terima pengakuannya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya dalam mereka seperti kehidupan yang dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Oh sorry ya, saya belum balik nih. Ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ya, kita melihat kehidupan kita itu penuh dengan tantangan ya, problema. Sehingga kita menganggap mengeluh itu sudah biasa. Tidak mengeluh, tidak biasa. Ya mungkin kita bisa berkata, gimana Bu? Ya ibu sih nggak punya anak. Saya anaknya, nakalnya luar biasa. Malu-maluin ya. Bagaimana saya tidak mengeluh begitu ya. Mungkin kita berkata saya sakit sudah sekian lama. Orang lain tidak mengerti betapa susahnya saya menghadapi penyakit yang begitu berkepanjangan. Atau ada di antara kita yang lain sudah punya PH, pasangan hidup gitu ya. Calon ya. Kalau saya belum punya nih gimana gitu ya. Saya merasa saya perlu untuk mengeluh. Atau kita merasa pasangan kita tidak seperti yang lainnya. Pasangan kita suka jajan, bukan jajan snack. Ya, tapi jajan dalam arti ya lirik-lirik wanita lain gitu. Ya. Jadi kita melihat ada terlalu banyak yang bisa kita keluhkan. Belum lagi masalah ekonomi. Kita melihat hidup orang lain lebih bahagia padahal dia tidak percaya Tuhan. Saya yang percaya Tuhan, ya, hidup saya seperti ini saja. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kok rasanya lebih diberkati, ya, Bapak Ibu. Kita menganggap mengeluh itu sudah biasa. Tidak mengeluh itu tidak biasa. Kita lihat ya, Rasul Paulus memberikan kepada kita perintah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Segala sesuatu. Bukan beberapa hal ya. Misalnya kalau untuk kerja rumah tangga wajarlah ya kalau kita mengeluh. Tapi segala sesuatu, semua hal kita diminta untuk tidak mengeluh dan berbantah-bantahan ya. Kata bersungut-sungut itu artinya menggerutu. Ngomong dalam hati sendiri ya, aduh itu orang keterlaluan sekali ya. Saya sudah baik sama dia tapi apa balasan dia kepada saya ya. Kita menggerutu ya. Kok hidup saya seperti ini saja dari dulu tidak ada kemajuan. Orang lain sudah kemana begitu ya. Jalan-jalan sini sana ya. Sementara saya hanya di Indonesia saja begitu ya. Kita merasa untuk hal seperti ini kita perlu mengeluh, menggerutu. Nah berbantah-bantahan itu artinya berbicara dengan orang lain. Ya, kita menyalahkan dia gara-gara kamu sih, makanya saya jadi lawan kamu. Makanya saya jadi bertengkar dengan kamu. Kamu duluan gitu ya. Nah, anak-anak panti itu seringkali kalau saya lagi perhadapkan mereka lagi berantem, dia duluan mami, dia duluan gitu ya. Dia merasa dia benar karena orang lain lebih dulu gitu ya. Nah kita lihat di sini kita seringkali menyalahkan orang lain sehingga kita bertengkar. Rasul Paulus katakan ya,
Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ngomong kepada diri sendiri pun sebaiknya kita tidak lakukan. Nanti kita lihat apa alasannya. Bahkan apalagi kepada orang lain, menyalahkan orang lain. Lalu kalau begitu kita nggak boleh nih curhat. Nah, apa bedanya ya? Nanti kita akan lihat. Jadi sambil kita mendengarkan mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang muncul, kita boleh catat. Nanti katanya ada tanya jawab ya. Baik. Jadi kita lihat sebenarnya Paulus ketika memberi perintah ini dia bukan sekedar ngomong. Dia sendiri sebenarnya orang yang paling pantas. Rasul yang paling pantas untuk banyak mengeluh. Ya, rasul ini rasul yang penuh dengan penderitaan, karam kapal, ya, dipagut ular, berbisa, ya, seperti itu. Bahkan ketika dia menulis surat Filipi, dia ada di dalam penjara, ibu-ibu. Ya, kita lihat ada hal yang tantangan di luar. Paulus dia di penjara, tetapi di luar jemaatnya sedang menghadapi guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang berbeda. Juga ada tantangan internal, kesulitan di dalam. Apa itu? Perselisihan nih jemaat. Gak tahu jemaat di sini bagaimana ya? Rasanya sih baik-baik aja nih. Ya. Jadi kita lihat Paulus bersukacita dalam kesusahan. Nanti kita lihat maksudnya bukan gini, Tuhan terima kasih saya di penjara. Tuhan terima kasih itu berantem begitu ya. Nah artinya kita lihat bersukacita dalam Tuhan. Tadi MC mengatakan karena Tuhan ya, kau kekuatanku ya di dalam Tuhan kita bersukacita. 5 kali kata sukacita ya, 7 kali kata bersukacita dalam bahasa Yunani yang lain. Jadi kita lihat di sini. Ternyata Paulus menekankan di dalam kitab Filipi bersukacita dalam Tuhan ya. Ibu-ibu bagaimana dengan kita ya? Apakah kita termasuk orang yang suka mengeluh, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ya, menyalahkan orang lain. Nih saya ini bisa seperti ini ya karena dia begitu ya, atau karena pasangan saya, anak saya, teman saya, seperti itu ya. Kita lihat apakah kita selalu membicarakan masalah atau kesulitan kita. Selalu ya. Selalu kita bicarakan. Nanti kita lihat apakah kita cenderung fokus pada hal-hal negatif dalam hidup kita. Ya, mertua saya, aduh bawelnya, minta ampun begitu ya, otoriter sekali ya. Atau kita kurang bersyukur atas apa yang kita miliki. Tapi kita selalu kepengen yang tidak kita miliki, membuat kita selalu mengeluh. Begitu? Kita lihat apakah kita menyalahkan orang lain untuk keadaan atau masalah yang kita alami. Artinya kita orang yang suka mengeluh. Merasa tidak puas dengan kehidupan kita. Dan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ibu-ibu ternyata kalau kita ini suka mengeluh, ya kita tidak berubah. Mungkin situasi kita tidak berubah, tapi yang berubah siapa ibu-ibu? Teman-teman kita. Teman-teman kita mulai menjauh satu persatu. Mereka bilang capek dengar keluhannya. Dari dulu ceritanya itu aja. Gak ada perubahan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau cari solusi untuk masalahnya. Hanya mau mengeluh. Begitu ya. Ibu-ibu saya punya teman seperti itu. Saya bilang ingat-ingat ya. Saya berteman dengan dia dari semea loh. Sampai sekarang. Benar-benar ya akhirnya membuat kita tuh teman-teman bilang. Ini mah tukang mengeluh. Si pengeluh datang. Terus situasinya gak berubah, yang dikeluhkan mertuanya, suaminya yang jadi anak mama, yang mau disetir sama mama, ya terus seperti itu. Tidak ada solusi. Itu lagi ya. Nah ini apakah kita termasuk orang yang suka mengeluh dan menyalahkan orang lain? Gimana ibu-ibu? Kita boleh mengkoreksi diri kita boleh melihat ya. Ketika saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya orang yang sudah sempurna. Saya terkadang pun jatuh dalam dosa mengeluh ya. Untuk situasi di pelayanan, untuk rekan-rekan kerja yang saya anggap tidak memenuhi standar ya. Kita bisa mengeluh. Hari ini kita belajar untuk lebih baik lagi bukan ibu-ibu?
Alasan untuk tidak mengeluh atau menggerutu ya dan menyalahkan orang lain. Dikatakan di situ ya, supaya nggak kelihatan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ibu-ibu, kita nggak pernah menyangka ya, kalau kita mengeluh itu punya pengaruh loh. Pengaruh buat siapa? Buat mereka yang belum percaya. Yang belum percaya. Yang percaya aja gerah, apalagi yang tidak percaya. Kata tidak beraib itu ya, bercela itu artinya jangan sampai hidup kita itu ada celah untuk orang mengkritik kita. Orang ini kalau datang hanya untuk mau mengeluh, menceritakan seluruh pergumulannya. Giliran kita cerita, dia kayak orang gak dengar. Ya, dia tidak mau dengar cerita orang lain, begitu ya. Hanya mau sampaikan persoalannya, tapi tidak pernah bilang gini, kalau menurut kamu bagaimana? Nah, itu kan kita diberi luang kan sama dia untuk sama-sama memikirkan solusinya. Ada orang yang datang memang hanya untuk mengeluh, ya, ibu-ibu. Jadi kita lihat di situ ya. Jadi jangan sampai ya hidup kita itu akhirnya ada celah untuk orang lain mengkritik kita. Tingkah laku kita tanpa kita sadari begitu diperhatikan oleh sesama kita ya. Kata tidak bernoda itu artinya tulus, bersih ya. Tidak tercampur, tidak ada agenda lain, tidak ada kepentingan lain pada waktu kita mengeluh. Ya, seorang istri bisa aja dia mengeluh kepada suaminya. Pak, musim hujan Pak. Anak kalau naik motor, ya saya antar naik motor Pak ke kantor, becek, nanti bajunya kotor. Jadi apa mah? Beli mobil. Akhirnya tuh mobil siapa yang pakai? Mamanya. Tapi bilangnya kepentingan anaknya. Nggak usah gede-gede Pak, yang kecil aja. Lama-lama terus ya, suami paling gak tahan dengan keluhan. Jadi apa sih maunya mah? Kredit Pak. Oke, kredit ya, daripada terus mengeluh ya. Artinya ada agenda. Ya, ada kepentingannya sebenarnya di dalam keluhannya itu loh. Ya, ibu-ibu, apakah kita demikian? Kita lihat Paulus menjelaskan tadi perintahnya ya untuk kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Alasannya ya dijelaskan untuk kebaikan bagi orang lain yang belum selamat, kesaksian kita bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Diharapkan kita itu bercahaya. Ya, ibu-ibu, kalau ini dimatiin lalu saya nyalahin pointer nih ya. Walaupun hanya sedikit, begitu besar pengaruhnya kalau ini semua dimatiin. Ya, ibu-ibu tidak akan melihat cahaya lain. Ibu-ibu hanya melihat cahaya pointer saya ini. Ya, jadi kita lihat, ya, kita itu ketika kita hidup di dalam kebenaran menurut firman Tuhan, kita itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Ya, jadi kita lihat bangsa Israel. Dikatakan ya istilah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat itu ya mengacu kepada bangsa Israel ketika di padang gurun. Tuhan bilang bangsa ini bangsa yang bengkok dan belat-belit ya. Motivasinya itu apa sih begitu ya? Kata sungutan ini juga berkali-kali muncul ketika mereka di padang gurun ya. Israel berkeluh kesah, ngomel ya, dibawa keluar dari Mesir, ketemu sedikit kesulitan, ngomel, nggak ada air, ngomel, nggak ada mana, ngomel, tidak ada makanan, ngomel, dikasih mana, ngomel, kepengennya daging. Ingat dulu di Mesir begini. Nah ini kita lihat nih ya, mereka nggak sadar bahwa sungutan mereka itu, gerutuhan mereka itu ternyata ditujukan kepada Tuhan, kami memang gak bilang begitu ya. Kami teringat kepada makanan di Mesir, bawang merah, bawang prela, apa ini itu ya. Ternyata juga ditujukan kepada
Musa. Sampai Musa sendiri gregetan banget ya. Ini bangsa tukang ngomel begitu ya. Nah ibu-ibu kita lihat di sini ya. Ternyata Paulus katakan ya, jangan kita seperti orang Israel ya, yang begitu terus menerus mengomel, gak sadar. Kita pikir kalau kita ngomel, kita hanya ngomel kepada sesama, bukan? Pada anak kita, rekan kita ya. Tanpa kita sadari, kita itu sedang tidak puas terhadap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tanpa sadar kita tidak puas atas situasi yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya, tanpa sadar kita juga menjadi orang yang merasa lebih layak untuk memimpin. Kita ngomel kepada pemimpin kita tanpa melakukan apa-apa. Pendeta Melisa, dari dulu ini gereja Terang Hidup jemaatnya gak nambah-nambah. Gitu ya. Pendeta Melisa kan mau pensiun kan. Sekarang saya udah pensiun. Sebelum saya pensiun saya diginiin sama jemaat. Ya bikinlah jemaat ini maju. Ya. Oh iya saya bilang. Kalau gitu Bapak ikut ya jadi majelis. Gak mau. Enak amat kamu ya. Hanya maunya ngasih kerjaan ke orang lain. Gak mau berpartisipasi. Terlibat dong. Saya bilang kasihlah usul-usul ya. Di dalam pemimpin perusahaannya dia berhasil. Ya mungkin ada tips-tips yang bisa diterapkan di dalam gereja. Tapi dia hanya mau saya yang melakukannya. Lalu dia di mana? Ya dia tetap dengan kepentingannya, pengamatannya. Ya, ibu-ibu kita lihat ya. Ini ya untuk kepentingan orang lain yang belum selamat sebagai kesaksian ya. Paulus katakan bukan untuk kesalehan pribadi ketika kita tidak bersungut-sungut dan mengomel. Tapi pikirkan komunitas orang percaya. Teman-teman kita di gereja itu loh ya. Relasi di antara umat percaya. Kalau kita terus ngomel satu dengan yang lain begitu ya. Ibu itu suka sekali ya. Komplain ini dan itu. Males saya ketemu dia gitu ya. Ke gereja ya dia duduk di sana, saya duduk sini. Dia duduk sini, saya duduk sana. Begitu ya. Kita lihat Paulus berharap kesaksian yang baik dari orang Kristen. Hidup kita itu ya, kalau hidup kita itu benar, itu bisa membawa banyak orang tertarik percaya kepada Yesus. Dan akhirnya menjadi masuk dalam keluarga Allah ke gereja. Memang anugerah keselamatan itu dari Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak punya pengaruh. Kita tetap punya pengaruh bukan? Kalau kita sendiri dilihat sebagai orang yang tukang ngomel. Tetangga saya itu Kristen loh. Tapi dia bisa ngomelin ART-nya itu asisten rumah tangganya sampai pukul. Waduh, saya bilang aduh nih Bapak bengis banget ya. Aduh ya saya aja yang percaya Tuhan merasa tersandung. Apalagi kalau ada tetangga yang tidak percaya kepada Tuhan. Benar-benar tidak memberi kesaksian hidup yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kita lihat bagaimana pengaruhnya buat mereka yang belum percaya. Kalau kita mengeluh dan bertengkar dengan teman di gereja, kita cerita ini kepada siapa? Mungkin kepada orang tua kita ya. Ada guru sekolah minggu, "Ma, aku di gereja selalu dicuekin, Ma." Ya, dicuekin siapa? Itu orang kaya itu loh, mentang-mentang dia kaya. Lah, nggak ada maksud orang kaya itu cuekin dia ya. Dia sendiri yang kalau ada kematian, ada apa-apa nggak pernah mau datang. Tapi giliran dia ada kedukaan, harap orang lain datang ya. Dan dia mengeluh begitu ya. Ibu-ibu kita lihat, mamanya belum percaya sama Tuhan. Dia bilang gini, pindah gereja, emang gereja lu satu doang di situ. Bisa memberi pengaruh? Mamanya nggak mau ke gereja. Kenapa? Anakku teraniaya ya. Memberi pengaruh yang jelek kepada orang yang belum selamat. Kalau kita terus ceritakan masalah-masalah kita di gereja. Saya punya teman ya, sebagian itu ya belum benar-benar di dalam Tuhan. Sudah selamat tapi belum benar-benar, sudah percaya tapi belum benar-benar taat begitu ya. Saya gak pernah ceritain bagaimana kesulitan saya sama mama saya sendiri. Saya juga tidak pernah cerita. Karena apa?
Pasti mama sayang sama anaknya bukan? Ya, nggak pernah saya cerita. Jadi ceritanya kepada siapa? Pada Tuhan? Nggak ada jawaban, Ibu. Betul, pada Tuhan. Setelah itu kepada siapa lagi? Rekan kerja atau orang yang jadi begitu dekat dengan kita, yang bisa memberikan kepada kita masukan, ya. Harus punya teman untuk ngobrol, untuk curhat, ya. Jadi kita lihat di sini ya. Yang kedua, yang terakhir, alasan untuk tidak menggerutu dan menyalahkan orang lain adalah untuk kebaikan diri sendiri. Ibu-ibu, apakah kita tadi yang poin tadi, apakah kita sudah memberi pengaruh yang baik atau yang buruk kepada orang-orang yang belum percaya? Bisa jadi itu pasangan kita ya. Bisa jadi itu anak kita, pembantu kita. Bagaimana mereka melihat hidup kita? Apakah kita memberi pengaruh yang baik? Nah, di sini alasannya Paulus katakan lagi sekali lagi ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Paulus bersuka cita bukan karena karena kondisinya yang sulit. Tapi dia tahu karena ada Tuhan. Meskipun dia di dalam penjara, kuasa Tuhan menaungi dia. Kuasa Tuhan memampukan dia untuk hidup seperti Kristus. Di dalam penjara pun dia tetap menampilkan sifat-sifat karakter Kristus ya. Kita lihat dengan kuasa Kristus kita dapat bersuka cita dalam segala sesuatu ya. Kita boleh menyerahkan doa-doa pergumulan-pergumulan kita di dalam doa ya. Jadi kita lihat ini ya alasan untuk kenapa kita tidak ya menggerutu dan menyalahkan orang lain. Karena menggerutu atau ngomel ya, ibu-ibu suka ngomel. Itu melelahkan jiwa ya, karena dikuasai perasaan negatif. Energinya udah marah-marah gimana perasaannya? Terus kalau tamu datang, oh ya nggak apa-apa, yang kayak akan-akan nggak ada apa-apa begitu ya. Tapi ketika tamu tidak datang, waduh kita ngomelin anak kita sejadi-jadinya ya. Sehabis-habisnya. Pas kebetulan tamu datang, kita buka pintu, tampak semua baik-baik saja begitu ya. Sebenarnya sekali lagi ketika kita mengomel itu melelahkan jiwa kita. Nanti kita lihat bagaimana kalau hal seperti itu ya. Terakhir saya akan tutup ya. Ini kisah tentang satu keluarga, sudah tahu ya. Terjun dari lantai 22 apartemen dengan tangan terikat. Si bapak 50, si ibu tidak tahu berapa. Nah, oh 52 perempuannya. Luar biasa ibu-ibu. Lihat di TV ya. Anaknya 16 dan 13 tahun. Jadi kita lihat apa yang membuat mereka melakukan bunuh diri. Meskipun ada yang mengatakan tidak bunuh diri kali, dibunuh begitu ya. Ya nggak mungkin juga ya. Kita lihat ya. Jadi mereka tinggal di situ di apartemen yang ada di Teluk Intan, Jakarta Utara ya. Sejak pandemi membuat mereka mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Setelah itu mereka apartemennya disita, mereka tinggalkan apartemen tersebut ya. Mereka mencoba untuk cari usaha ya dengan berjualan telur kata tetangganya. Bahkan juga tetangganya sempat memberi bantuan kepada keluarga ini. Nah kita lihat ketika mereka mau melakukan bunuh diri sempat si ibu berdoa di kelenteng. Ya kita tahu mungkin dia merasa inilah solusinya. Kita lihat mungkin di antara mereka satu dengan yang lain ya. Mencoba untuk mencegah begitu ya, kita tidak tahu. Apa yang membuat mereka harus melakukan tangan terikat dan melompat. Bisa jadi anaknya bilang, aduh ma apa aku gak mau kali gitu ya. Atau ntar dipikir anakku lari lagi ketika bunuh diri. Saya lompat duluan, mama lompat duluan, dua anak gak mau ya. Ya udahlah mama ikat tangan anak perempuannya, papa ikat tangan anak laki-lakinya. Dan mereka kembali ke apartemen itu yang sudah disita.
cari lantai 22 hanya untuk proses bunuh diri. Ya, jadi itu yang terjadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak satu. Kita lihat ya, mungkin kita tidak melakukan hal sekejam itu, sedahsyat itu. Tapi apa yang kita belajar? Ternyata keluhan itu begitu dampaknya luar biasa ya. Mungkin dimulai dari si bapak mengeluh, gimana dong ya, belum bagi bayar utang, ya gimana? Ya, ibu juga mulai ya, seperti itu ya. Memang mereka bukan orang percaya kepada Tuhan. Tapi kita belajar satu hal ya, bahwa siapapun itu ya bisa melakukan keluhan, dan keluhan itu memiliki efek yang luar biasa, seperti efek domino. Kalau kita taruh domino, diriin gitu ya, satu kita sentil aja, satu langsung semuanya berjatuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar ya, bagaimana Paulus ingatkan kita supaya kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Alasannya satu, karena ketika kita lakukan itu, kita tidak memberi kesaksian, tidak memberi pengaruh yang baik bagi orang yang percaya. Bahkan kita juga membuat diri kita tidak ada damai ya. Tidak ada damai bagi diri kita ketika kita mengeluh. Jadi kita belajar sekali lagi bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk melewati situasi-situasi yang berat. Doa dulu atau tanya jawab? Oke, lanjut aja ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Kayak yang Ibu bilang tadi ya, kita juga bosan kalau misalkan ngedengerin komplain atau sungut-sungutan dari orang itu. Bagaimana kalau orang itu saudara kita sendiri? Sementara kita harus jadi garam dan terang gitu. Posisi kita melayani gereja. Bagaimana kita memposisikan diri kita gitu, Bu. Sementara dia selalu bersungut-sungut ketika kita ngasih masukan, dia tidak terima. Terus pokoknya selalu sungut-sungutan seperti Ibu bilang tadi. Iya. Iya, mungkin yang lain mau jawab. Kalau ada orang datang pada kita hanya mau bersungut-sungut, tapi tidak juga mau diberi solusi ya, tidak mau. Gimana Ibu, Bapak? Ya. Seperti itu kita besok-besok dia keluh, kita cara harus kita menghindar itu gimana, Bu? Karena kita sendiri juga jadi dosa juga buat kita, ngeluh loh gitu. Iya. Bosan kok jadi dosa. Nah, Iya. kalau orang lain mungkin gampang ya, Bu ya, tapi ini kakak sendiri. Bu. Iya. Oke, tambah lagi pertanyaannya. Boleh gak kalau kita menghindar? Mungkin ada yang mau jawab, silakan. Ada, Bu? Silakan, Bu. Kalau menghindar jadi konflik baru kali antar saudara. Apa? Kalau menghindar bisa jadi konflik. Oh, malah timbul konflik baru ya, kok menghindar. Iya. Betul, bisa juga. Kenapa ya? Iya. Saya lagi susah malah dijauhin gitu ya. Oke, ada lagi? Betul, Bu. Ada yang mau jawab? Silakan, nggak ada salah, nggak ada benarnya ya. Ada, Bu? Ya? Kalau menurut saya sih nggak boleh menghindar. Kita jalan sama-sama jadi cari jalan solusinya. Gitu. Iya. Oke, ada lagi terakhir? Kita cari sama-sama, tapi dia nggak mau kan? Ya. Oke, jangan menghindar. Tadi udah ya. Tapi nggak mau dicariin solusi. Ada lagi? Memang ketika orang mengeluh itu banyak aspek ya. Ntar dia cerita si ini, cerita yang ini menantunya, cerita yang ini anaknya juga. Cucu saya juga jadi ikut-ikutan tuh sama mamanya tuh, tidurnya malam lulu begitu ya, makannya malam lagi katanya begitu ya. Banyak aspek mungkin yang dia mau sampaikan. Memang ini tidak mudah karena itu menyangkut
teknik konseling gitu ya. Tapi bukan berarti lalu kita jadi gimana dong begitu ya. Sekali lagi kita belajar, memang kita bukan mencarikan solusi. Jadi kita bertanya kepada dia, jadi kalau menurut kamu gimana? Ajak dia aja berpikir. Ya, nggak tahu kata dia. Ya kamu nggak tahu apalagi saya. Gitu ya. Karena bisa jadi memang dia hanya mau mengeluh. Ya, sebenarnya lama-lama juga dia tahu sih sebenarnya apa yang harus dia perbuat, begitu ya. Jadi bagian kita adalah bertanya, bukan dengan kata apa, tapi kata bagaimana gitu ya, supaya itu pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan apakah kamu sudah makan, sudah, belum, itu kan langsung tertutup begitu ya. Bagaimana kamu mencari makan hari ini? Kalau kamu terus keluhkan, kamu susah sekali untuk dapatkan uang gitu ya. Bagaimana? Jadi memang bagian kita bukanlah memberi dia solusi. Manusia itu begitu punya otoritas atas hidup dia. Manusia itu merasa aku yang berhak mengatur hidupku, nggak mudah ya. Tuhan aja atur jangan makan pohon ini. Tetap aja ya. Ya itu manusia, dia merasa dialah yang harus punya decision, dialah yang harus menentukan apa solusinya. Bagian kita adalah menangkap perasaan-perasaan ketika dia bercerita. Oh kamu lagi sedih ya, karena gak punya uang, cerita. Oh kamu putus asa karena tidak punya pekerjaan. Ya gitu ya, bagian kita menangkap seolah-olah bukannya gini, nih orang dengerin apa enggak sih, kok diem aja sih, gitu ya. Saya baru mengikuti seminar, belum lulus, masih ikut 7 kali lagi. Untuk mengatasi, membantu keluarga-keluarga yang bermasalah. Ya itu, yang kita lakukan adalah bertanya. Dan dia yang berpikir untuk masalahnya. Benar, jangan menghindar. Jemaat saya kesel kan sama saudaranya. Karena hanya mau mengeluh, betul. Tidak ada mau bersama-sama, tidak mau dia keluar dari persoalannya. Ketika dia menghindar itu lebih-lebih lagi, ya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kira-kira menjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya. Berarti kita cuma telinga aja ke mereka ya Bu. Iya, bertanya. Iya, sambil bertanya ya Bu ya. Bagaimana, apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Kadang juga dia abaikan itu. Pertanyaan kita, dia kembali dengan keluhannya gini. Oh susah sekali ya hidupmu, mungkin juga mutu digituin. Kasihan kamu ya, gini mungkin bukan kasihan, hebat ya kamu menderita sebegitu lama. Mungkin inginkan satu pengakuan, menderita begitu lama tapi tetap bertahan. Bisa juga, yang dia inginkan hanyalah pengakuan dari saudaranya. Kamu tahu gak aku nih susah setengah mati gitu ya, begitu. Ada lagi ibu-ibu? Ya. Salah nggak Bu kalau kita mengeluh kepada anak kita nggak kawin dia? Kita pilih ya. Kenapa sih? Gimana cara solusinya gitu? Iya. Kenapa sih kamu nggak mau kawin? Udah umur sekian, saya mengeluh. Ya mengeluh ibu mama ya mengeluh. Setiap ada bertemu gitu ya. Gimana bang? Itu lagi. Wah. Itu lagi bosan. Iya. Iya, ibu-ibu ada saran? Anak ibu usia berapa? 37. Sudah pernah berpacaran? Enggak tahu ya. Oh, gitu ya. Iya. Oh, iya. Ada ibu-ibu gimana? Kalau kita punya anggota keluarga ya, seperti ibu ini. Apa yang kita lakukan? Ya, enggak Bu. Saya baru dapatkan PR ya, pekerjaan rumah. Seorang dokter kecantikan, cantik, mau dikenalin kali. Ya, dokter kecantikan perempuan. Ya, dia usia
Tapi dia 38 tahun. Mamanya juga bilang, Bu Melisa tolong dong cariin calon buat anak saya ini, begitu ya. Wah dikenalin, dia gak suka yang ini. Jadi dia punya kriteria Ibu, ya. Jadi bukan berarti dia tidak pernah berusaha, dia pernah juga berpacaran seperti itu ya. Jadi mamanya juga sama ya, seperti Ibu mengharapkan anaknya menikah. Sehingga anaknya juga, aduh iyalah cepet-cepet deh nih ya, usia makin lama makin bertambah begitu ya. Bukannya berarti dia tidak khawatir ya. Jadi apa yang kita lakukan? Apakah pernikahan satu-satunya solusi? Apakah setiap orang yang menikah itu pasti berbahagia? Hah? Tidak juga. Jadi gimana? Sendiri saja. Iya. Tapi ya, betul Bu, iya. Betul sekali, tidak baik seorang manusia seorang diri saja ya. Tapi kalau itu pilihannya dia untuk sendiri saja, dia begitu menikmati sendiri saja, bagaimana Bu? Ibunya menderita. Menderitanya gimana Bu? Oh. Kalau kami orang Batak ya begitu Bu. Itu kayaknya aib ya. Oh. Rasanya kita menderita. Iya. Malu ya. Malu sekali ya. Gimana ibu-ibu? Saya kan sempat ya Ibu mau bicara. Kenapa tuh? Belajar apa tuh Bu? Walaupun sendiri bukan yang bagi dia yang penting damai sejahtera dari Tuhan itu, walaupun dia sendiri nggak ada pasangan tapi dia merasakan itu nggak apa-apa, dan ibunya juga harus berserah. Iya. Tadi kan kembali ke firman Tuhan. Tidak baik manusia itu sendiri. Tapi ada juga yang sendiri hidupnya. Lain hal. Iya. Ya, berdua memang lebih baik daripada seorang diri ya. Karena cara berpikir, namun banyak situasi yang tidak seideal yang kita pikirkan ya. Ibu berharap punya keturunan, nanti dia tua ada yang merawat, begitu ya. Sehingga ibu tidak khawatir lagi dengan keadaan dia. Tetapi kembali ya, apakah di dalam kesendiriannya dia memuliakan Tuhan atau tidak ya. Kalau dia memang akhirnya jadi ngawur begitu ya, hanya coba sana sini dan tidak menikah begitu ya, itu sangat-sangat berbahaya. Memang ini tidak mudah Ibu, sekali lagi. Karena dokter aja yang siapa sih yang nggak mau gitu ya dengan dokter ini gitu ya, dokter kecantikan RH Roni Handoko itu yang sangat terkenal. Jadi kemarin saya baru pimpin kebaktian di rumahnya. Aduh saya rasanya ditagih nih, Ibu mau ngenalin sama siapa lagi gitu ya. Saya pulang deh dalam hati saya, ini mah bukan bagian saya terus. Karena saya sudah coba memperkenalkan tapi dia juga punya kriteria tertentu. Ya, Ibu bisa bertanya, kamu rasa bahagia nak dengan keadaan sekarang ya? Gimana keadaanmu sekarang? Tidak punya pacar. Mungkin jangan kapan kamu nikah ya, kesel dia ya. Gimana kamu enjoy hidup sendiri begitu ya. Sekarang memang zaman udah susah ya Bu ya. Friend with benefit ya. Bagaimana dengan teman bisa mendatangkan keuntungan ya. Jadi free sex sangat diminati di zaman sekarang ini tanpa perlu ada ikatan keluarga. Apalagi jangka panjang, tanggung jawab ini dan itu ya. Bukan berarti saya mengatakan anak ibu melakukan hal itu, bukan. Tetapi zaman ini zaman yang sangat mementingkan kenyamanan diri. Ngapain menikah? Kalau saya sendiri juga saya bisa beli ini dan itu, saya bisa hidup mewah, saya bisa menikmati ini dan itu. Bahkan nanti kalau saya berkeluarga, duit saya, gaji saya malah habis. Bisa jadi seperti itu kan. Emang ini zaman yang menggiring ya. Semua orang kalau dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, begitu egosentris. Sedangkan kita diminta untuk fokusnya adalah Tuhan ya. Dalam segala apapun
baik sendiri, berkeluarga, kita memuliakan Tuhan. Ada lagi yang mau jawab Ibu? Ibu emang nggak mudah ya Bu ya. Saya tahu ini PR Ibu nih, anaknya udah mulai usianya begitu tinggi ya. Akhirnya sih saya kan juga ada jemaat dokter. Lalu saya bilang sama istrinya, tolong dong suamimu kenalin nih. Ya, suamimu kan dokter. Kenalin deh dokter-dokter jomblo yang lain deh. Gitu ya. Apa jawaban istrinya? Istri dari si dokter itu. Dia bilang gini, santai aja Bu, gak usah paksain diri. Wah begitu loh. Saya sampai gini, aduh saya pendeta jadi kayak apa ya. Nah itu ya. Dia bilang santai aja Bu katanya. Kalau gak ketemu yang benar lebih repot lagi kata dia gitu ya. Jadi dia tidak juga ada keinginan untuk memperkenalkan siapapun. Jawabannya seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan bagian kita ya. Banyak sekali link-link sekarang ini cari jodoh lewat link Bu. Hah? Iya. Tapi ada juga jemaat saya dapat ya seperti itu. Bu, mau nanya dong Bu. Iya. Ini kan bicara tentang komplek, tentang bersungut-sungut. Iya. Karena kalau kita lihat jalan ini, Iya. orang bukan bersungut lagi begini, Mm-mm. tapi jarinya yang bersungut. Iya. Itu bagaimana Bu? Maksudnya dengan dia pasang status, Mm-mm. kadang-kadang tuh jadi akhirnya kadang-kadang bisa konflik juga. Mm-mm. Apa yang ada yang tersinggung, itu orang Kristen kan juga banyak Bu. Iya. Seperti itu. Mm-mm. Perang medsos ya. Iya, orang yang suka jadi setelah dia mengeluh udah nggak sama orangnya, dia jarinya. Iya, betul. Jadi itu untuk orang Kristen itu sebenarnya dampaknya gimana Bu sebenarnya? Iya, betul. Banyak ya ibu-ibu dia berantem sama siapa, dia maki-makinya di medsos tuh ya. Seperti itu ya, itu terjadi. Mungkin ada yang mau jawab bagaimana pengaruhnya? Itu norma itu kepada bukan cuma untuk orang yang mungkin makar, tapi dengan orang lain juga akhirnya bisa ada kasus ke polisi lah, apa yang tersinggung lah. Iya. Ya, gimana ibu-ibu? Jangan mengeluh berarti. Ya harusnya memang langsung ya, langsung kepada yang bersangkutan ya, tidak seperti itu. Nah kalau kita, saya juga pernah dibilang, lihat tuh si itu pasang status gini. Dia tuh nyindir kita, jangan dibaca, biarinin aja. Memang tujuannya memang mungkin ditujukan kepada kita ya. Tapi buat saya, kan dia nggak bilang Melisa, nggak begitu kan? Dia nggak tahu, dia ngomongnya begitu aja tuh tanpa nama kan? Ya, buat saya sih kalau memang apa yang dia harapkan adalah kita marah, ya jangan dibaca, biar nggak marah tambah marah dia. Iya, kalau kita tidak menggubris, dia marah, ya akhirnya bilang gini, ya nggak diladenin, udahlah, stop sendiri ya. Tapi kalau kita ladenin, kita kembali pasang lagi status ya, ngoceh lagi kita. Nah udah, tinggal kita pergi ke lapangan Monas. Iya. Etis gak ya? Iya. Iya. Ya kita kembali bertanya, kenapa kamu kok pasang status seperti itu? Kamu lagi marah ya sama siapa sih gitu ya? Kembali kita jangan langsung, tapi bertanya itu nggak menyakitkan. Dibanding kita langsung, ih gila lu ya pasang status kayak gitu, apa orang Kristen gini. Marah udah. Kepo. Benar. Iya. Iya, betul Bu. Nggak semua hal harus kita pedulikan. Nggak semua hal harus kita kepohin. Kecuali kita dekat dengan dia ya. Kalau nggak mau dia. Jadi saya pikir jangan semua hal kita kepohin ya. Anak kita juga nggak suka
Kalau kita itu selalu ngomel, lama-lama kata-kata kita itu tidak ada maknanya. Dia juga gini, biasa mamaku ngomel, nggak bermakna buat dia gitu ya. Tetapi kalau kita ajak dia duduk, kita berdialog, gimana nih? Kok kamu hari ini nggak kerjain tugasmu? Ya, udah berapa kali sih seperti ini ada kesulitan ya? Saya begitu di panti, saya bilang gini, ayo saya bantuin. Semangat dia. Saya nyapunya pelan-pelan aja biar dia yang banyak. Ya, buat saya sih memang harus punya teknik juga, lama-lama kita tahu kan ya. Ada anak yang memang suka menunda, ada anak yang memang seneng tuh kalau kita juga ikut ngebantuin begitu ya. Jadi ibu lihat-lihatlah kalau memang ibu dekat dengan orang tersebut, boleh gak saya mau ngomongin nih gitu ya. Tanya dulu ya apa yang jadi masalahnya. Jadi ada lagi? Jadi kalau curhat kita itu lagi mengeluarkan unek-unek tapi kondisinya netral ya. Tidak menyalahkan orang lain. Tapi kalau tadi cenderung menyalahkan orang atau keadaan. Bedanya di situ ya. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen tidak boleh curhat. Tetapi yang dilarang adalah menyalahkan situasi, diri sendiri, orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan yang mengizinkan kita punya situasi yang tidak baik. Itu ya. Sudah cukup? Ada lagi? Sudah. Kalau menurut Ibu gimana, Bu? Kalau menurut Ibu bersungut-sungut ya? Sungut-sungut yang positif gimana nih? Bisa. Ngomongnya positif ya, jangan selalu negatif. Wow, hari ini anakku kamu ganteng ya. Itu kan memuji. Iya, memuji. Memuji ya, mengeluarkan kata-kata yang positif, bukan yang negatif. Kalau negatif jadinya sungut-sungutan ya. Kalau yang positif jadinya adalah pujian, kata-kata yang positif, yang membangun ya. Intinya kan Bu yang seperti Ibu bilang tadi, kalau bersungut-sungut lelah, kita sendiri yang capek. Capek ya. Saya pernah belajar gini, Mm-mm. waktu saya gadis, kerjaan saya itu nyapu sama ngepel. Nah, kalau udah nyapu sama ngepel, orang gak boleh lewat, saya jadi bawah kan. Jangan lewat, ngepel gitu. Lama-lama abang saya negur, dia bilang gini, Dek, kalau kau mengerjakan pekerjaan rumah itu dengan beban, merasa berat banget, bangun tidur langsung mikirin nih. Mama saya kan gede banget tuh, langsung mikirin stres, nyapu, ngepel, belum lagi ngelakuin nyapu dari dulu kan. Terus dia ajarin saya tipsnya bagus banget. Jadikan itu Dek sebagai apa ya, rutinitas yang menyenangkan. Kerjakan, jadikan itu sebuah kerinduan, pasti ada nggak capek gitu Bu. Jadi benar gitu ya. Sambil dulu kan ya belum ada headset, hidupin tab dulu, masih tab yang Piringan. sambil hidupin lagu, udah deh nyapu, ngepel, Oh. nggak capek. Iya. Dan jadi nggak ada lagi niat mau ngomel, Mm-mm. itu ngoceh, yang marahin orang untuk mana mungkin rumah nggak dipijak kan Bu? Iya. Kita rame, yang anak bapak saya 8. Nyapu ya udah Iya. Kotor lagi ya. Tapi karena apa? Happy. Di bawah happy. Iya. dulu dia pokoknya. Iya. Sama kayak pertama kali saya menikah, nengok suami saya galak, pemarah, saya tuh suka mau ngeluh sama teman dekat gitu kan. Teman dekat nggak ngasih solusi kok, nggak bisa gitu ya. Terus mau curhat sama pendeta, lah malu banget gitu kayak ngasih Oh, keluarga. ke pendeta kan. Lama-lama ada gembala pulsanya bilang gini, Ina, kalau Ina udah bebannya berat banget, curhat aja sama Tuhan. Nah ini kan punya Tuhan, Yesus gitu ya. Suami pergi kerja, masuk kamar, bersujud, meratap gitu kan. Curhat semua apa yang ada di hati Ina itu. Air matamu ditampung di kirbatnya Ina, itu ada tertulis gitu. Saya lakukan. Iya. Sekarang saya nyaman banget. Iya. Beban anak saya, suami itu memang saya curhat ke Tuhan aja. Jadi orang tua enggak, ke pendeta enggak gitu loh. Juga enggak. Saya nikmatnya menjalani hidup sendiri.
Beda. Situasinya berubah. Situasinya berubah atau ibunya yang berubah? Ibunya ya. Sejahtera. Nah. Akhirnya kita bisa menerima kekurangan suami. Oh, iya. Terlebih saya malah lebih mertua saya sama Eda tuh adik ipar. Mm-mm. Yang paling jahat sekali sama saya. Saya itu bisa loh Bu ngasih mereka sampai suami yang bingung. Kok bisa ya Mam kalau sayang sama mamaku? Aku sendiri aja nggak bisa. Yang jahatnya mamaku. Oh, ya. Panjang kalau ceritanya Iya. itu intinya. Iya. Bahwa enaknya bertuhan yaitu Bu beriman bahwa kita dikasih damai sejahtera kok. Iya. Gitu. Jadi gimana kita mau bersungut-sungut nggak bisa lagi karena udah damai. Iya. Udah nyaman betul. Iya, betul. Dengan nyanyi kayak tadi kita 2 lagu aja yang dibawakan itu kan kayaknya indah banget, nyaman banget. Iya. Apalagi yang dikeluhkan ya Bu. Iya. Luar biasa Ibu kesaksiannya, mengalami kepuasan di dalam Tuhan, akhirnya bisa menerima kekurangan suami, anak-anak ya. Jadi ibu-ibu memang betul sekali lagi ya. Ketika kita melihat begitu banyak hal yang patut kita keluhkan, datang pada Tuhan. Tuhan, rekanku ini nggak adil loh, ya. Bersikap gini-gini, sampaikan terus, bawa dalam doa. Lama-lama kita punya momen untuk bicara dengan dia dan dia tidak marah. Biasanya bentengi diri gitu ya, langsung bangun defense mechanism begitu. Tapi ketika kita bawa terlebih dahulu seperti yang Ibu katakan ya, Tuhan akhirnya mengubah perspektif kita ya. Kita jadi bisa lebih sabar ketika bicara dengan dia, tidak lagi dengan nada tinggi. Udah mulai ya kita seperti berdialog dengan dia gitu ya. Gimana nih, saya juga pernah seperti kamu ya, gak adil sama anak-anak ya. Tapi yang saya mau ke depannya sih ya kita perbaikilah. Kan jadi nggak menyerang ya. Oke, Bu Ibu.